dan orang yang bukan NU menganggap NU itu Wahabi. Itu pengetahuan gua. Pernah debat sama Bembi tuh, tanya Bembi tuh sama grupnya tuh. Berarti mereka Gitu, saja bang, itu bukan gua kita bang. berdasarkan fakta kenyataan. Gua bukan mengada-ngada. Jadi ya udahlah, kalau di sekolah Barang siapa ilmunya tidak mengandung iman, maka bertambahnya ilmu itu akan menambah kesesatan aja sih. Jadi iman dulu. Iya, jelas, bro. iman dulu lah. Jelas. Lu gak jelas Iman dulu. banyak banget. Oke, Jadi beriman dulu atau berpikir dulu dalam beragama itu. oke, jangan dipotong ya, tapi ya, bentar ya. Ya pasti beriman dulu, Ya. bangku, yakin dulu bang. Contohnya begini bang, saya yakin saya itu hidup. Dan dibalik saya yakin, saya berpikir apa tujuan saya hidup. Berarti berpikir, yakin dulu baru berpikir. nggak usah Suara lu kasih gak jelas, contoh. Mam. Suara lu gak jelas. Bukan Mam. contoh. Ya udah mah, iya dah cok. Closing statement jangan dibantah. Ini kita udah sepakat dari zaman Masa Paham kan? Oke, oke. aspek sosial, aspek apapun itu, semua itu tergantung dari cara lu berpikir bagaimana. Kalau lu iman lu tinggi, ya kan setinggi langit, lu bahkan sudah mencapai keimanan. Hampir tidak ada impact. Hampir. Oke, hampir nggak ada impactnya. Oke, hampir nggak ada impactnya. Ini gua notice dulu, ini gua note dulu nih. Nanti akan gua tanya lagi tuh. Menurut saya sih kunci bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik dan teratur aja sih, untuk mencegah semuanya sih. Gimana? Iman itu adalah kunci. Kunci bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik dan teratur. Oke, terima kasih. Imam TSP, jangan Imam Amar lu, Mor. Yup. Oke, Mor, silakan, Siap. Mor. Menurutku ya, apakah mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dalam segala aspek kehidupan manusia secara mendalam, bentuk cara pandang perilaku hingga bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia dan orang lain. Itu aja sih jawaban. Imam TSP, Ya, Nggak dengar? ya, ya. Oke, Mam. Gua jadi budak. Silakan, Mam. Oke. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita menjawab itu kita Oke, terima kasih. Pak ya, bagaimana keimanan yang mempengaruhi kehidupan seorang muslim? Cukup satu saya jawab. Rukun iman ketiga yaitu Al-Quran yang mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk kalangan muslim. Dengar tuh gua. Pinter tuh, Bang. Nah, Assalamualaikum. sepakat saya. Waalaikumsalam. Paham ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu sumber kehidupan ya, oke. Oke, terima kasih, Mam. Terima kasih. Cukup, Mam. Apa maksudnya Kang Dalbo? Jelas nggak? Apa coba? Jelasin Kang Dalbo. Iya, Ngerti kan? maksudnya imam itu ya lu banyak-banyak baca manual aras dalam kehidupan lu begitu kan, Mam? Lu apa, Rit? Tujuan lu apa lu ngomongin sama si Dalbo? Lu mau ngadu argumen? Galang lagi nih, gue mau ke galang lagi nih, Lang. Yang Jadi statementnya Lena dengan dalil tadi menebalkan argumentasi kita. Berarti bukan Bagaimana nanti Sada keluar halumun najdadu gimana? Ya, ayo. Alamak Jang, panjang kali lebar semua ini. Panjang kali lebar semua ini. Mam, lu harus bisa membedakan antara iman dengan ihsan kalau begitu. Tidak Bang Dalbo. Kalau orang beriman pasti dia berbuat. Kalau dia berbuat pasti dia beriman. Karena perbuatan itu yang mengarahkan keimanan. Paham? Terus kalau banyak, sangat banyak prioritas orang tidak beriman di suatu tempat yang memang tidak terikat norma untuk harus kewajiban memiliki iman itu, akhirnya baik-baik saja karena terikat norma, bukan terikat sama iman itu gua sendiri. sebenarnya mau narik ke sana, cuman ya karena apa ya? Ini kan teman-teman kan sebagian besar mengatakan begini ya. Secara esensi iman itu adalah fundamental. Kalau gua relatein ke sana, banyak orang yang nggak punya iman, tapi mereka fine-fine aja dalam Ini bersosial. empiris, gitu ini empiris. Nah, untuk semuanya ya, bukan maksud menggurui ya. Kalau dikatakan iman itu kepercayaan orang masing-masing. Iman itu tidak bisa digambarkan dengan orang. Oke, paham? Lu kalau ngomong Tidak bisa digambarkan. Jadi iman itu letak kepercayaan orang masing-masing. Diri orang masing-masing. Iya. Itulah namanya iman, diri kepercayaan. Gambarin siapa? Ya. Mau gambarin siapa, Bang? Tadi pertanyaan Bang Krasakti tadi mengatakan iman tentang 5 negara. Salah itu. lawan debat dia. Enggak ada kuat-kuat itu. Lu gak paham itu. Lu gak paham itu. Lu moderator, lu kasih tahu tuh si Mas SPM suruh diam. Daripada lu diserang nanti, Mam. Digambarkan iman. Turut banget. Iman kok digambarkan ke negara? Masalahnya, Mam, kecuali kalau lu mau nge-backup dia.
iman kok digambarkan ke dengan negara? Apa-apaan? Iman itu kepercayaan diri masing-masing. Tidak bisa digambarkan. Lu nggak usah ngomong lima negara lagi. Kan konyol itu. Iman seseorang artinya kita mengalahkan Allah. Tadi dalilnya itu gue sebutin. Berarti mengatasnamakan iman ada orang yang benar dan ada orang yang belok dong. Nah, berarti kan konsepnya iman bentar di Bu, sini. bentar Bu. Lu kan nggak bisa menilai nih Bu. Sementara kita nggak bisa menilai. Begini ya. Bagaimana caranya? Sebentar. Mana gimana? Tahan kasih, bukan keimanan yang batal, cuman berdampaknya kepada implementasi orang kehidupan. Begini, hati-hati, tolong, ini masalah akidah, keyakinan kita, ketetapan hati kita, gitu loh, Lang. Dampaknya bukan keimanannya. Apa pula yang nampak? Jelas dia korupsi, artinya dia beriman tapi tidak dengan ilmu. Itu fundamental tuh. Semua orang bisa mengatakan beriman ketika dia percaya sama Allah, dia beriman. Tapi dengan ilmu apa enggak? Itu dengan pengetahuan apa enggak? Ale, kalau misalnya dia masih Itu. mengerjakan akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk, artinya longsor imannya. Artinya dia beriman tidak dengan ilmu, Len. Itu, Len. Sebentar. Itu Distrik ya. Oke, Ropan dulu, silakan Rob, 1,5 menit Rob. makanya gue jelasin ya kan, keimanan itu nggak akan merubah segalanya gitu ya kan. Semua tergantung lu mengupgrade nggak keimanan lu imannya nih sekelas apa. Kalau iman lu sekelas anak-anak kecil yang sholatnya cuman hanya ikut-ikutan, ya udah iman lu cuman hanya sebatas itu. Tapi kalau iman lu dengan pengetahuan, semisal lu beriman dengan pengetahuan, lu sholat, lu nggak cuman hanya sekadar Allahu Akbar, takbiratul ihram, lu tutup dengan salam, tapi lu membaca doa iftitah dan lain sebagainya. Lu nggak berharap dilihat sama orang, lu nggak berharap jadi ini gua bacaan yang paling bagus, dan lu nggak berpikir bahwasanya lu bisa sholat karena diri lu sendiri. Kalau iman lu dengan biilmi itu nggak begitu. Rukun iman ada 6. Ingat itu bang, cuman itu. Tahu. Satu menit sudah dikasih kesempatan buat berobat.